Di Jakarta, saya tidak sendiri. Sudah ada 3 orang narasumber yang siap menemani saya sore hari ini. Ada Mbak Putri Komarudin, politisi Partai Golkar. Selamat datang Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wid Wihadiwianto, politisi Partai Gerindra juga selamat datang, telah hadir di studio kami. Dan terakhir ada pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat datang Mas Adi. Siap, Ibrahim. Baik. Saya ingin ke Mbak Putri nih, politisi kita bisa bilang milenial lah ya Mbak Putri ya. Kalau misalkan melihat bagaimana penyambutan dari Jokowi diantar juga tadi oleh Prabowo, bagaimana Anda melihat dua negarawan ini Mbak Putri? Ya, tentu apa yang telah terjadi tadi menjadi contoh bagi kita juga sebenarnya generasi muda bahwa sangat penting untuk menghargai pemimpin yang telah berhasil membawa kita sampai dengan poin ini. Karena yang menjadi kebiasaan sebelum-sebelumnya banyak pemimpin yang merasa setelah lengser tugas mereka langsung dilupakan. Begitu pemimpin yang baru dilantik, dan Pak Prabowo mengajarkan kita generasi muda bahwa penghargaan itu menjadi sangat penting dan itu juga penting untuk menjadi benchmark kita ke depannya. Maka tadi beliau berulang kali menyampaikan pada pidatonya di DPR RI bagaimana pencapaian Pak Jokowi harus kita bisa lanjutkan di masa pemerintahannya beliau, tentu dengan hubungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga yang berjalan dengan baik. Jadi kita juga berterima kasih sebenarnya kepada Pak Prabowo yang telah memberikan contoh kenegarawanan yang sangat positif untuk generasi muda. Baik, untuk generasi muda kenegarawanan positif ditampilkan oleh dua sosok ini, Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Pak Wid tampaknya pisah sambut, mengantar langkah langsung ke Bandara Halim, menyampaikan juga pesan dari Jokowi. Bagaimana Anda melihat lagi-lagi Jokowi dan juga Prabowo di hari ini, Pak Wid? Saya melihatnya sekarang ini lagi senang dulu aja, karena Pak Prabowo jadi presiden gitu. Tapi saya melihat bahwa ini adalah satu tradisi baru yang sangat-sangat kita lihat di sini adalah contoh yang baik. Karena baru pertama kali ini dalam sejarah tentunya pergantian presiden begitu dekat dan masa transisi yang begitu baik. Sehingga pada saat Pak Prabowo menghantarkan Pak Jokowi kembali ke Solo, ya, itu adalah suatu merupakan tradisi yang dimana tradisi yang memang Pak Prabowo selalu mengajarkan kita bahwa kita ini harus menghormati siapa saja. Nah, menghormati itu dan kita mengantarkan Pak Prabowo yang akan kembali ke kediamannya yang baru, yang sudah memang dulu ditinggalkan, Solo, ya kan? Artinya menghantarkan dengan baik sampai kepada di mana di pelabuhan di Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo. Ini adalah suatu tradisi yang saya melihatnya, kita semua melihat contoh yang baik, dan ini adalah memang yang selalu diajarkan oleh Pak Prabowo bahwa datang tanpa muka, pulang tanpa punggungnya. Oke. Ya, ini adalah sesuatu hal yang bahwa kita semua memang harus sopan, dan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai semuanya, ini adalah tradisi yang benar-benar menjadi contoh buat kita semuanya sebagai politikus untuk kedepannya. Memang jangan lagi ada kita ini saling mencaci maki lagi, seperti Pak Prabowo tadi juga sampaikan di pidatonya bahwa kita semuanya adalah satu bangsa, kita anak bangsa, ya kan? Dari semuanya rekonsiliasi itu juga digaungkan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya. Jadi artinya ini semuanya adalah contoh yang kita bisa lihat dua negarawan yang dimana satu sudah selesai dan satu menghantarkan, dan semuanya dihantarkan dengan baik gitu. Baik, Mas Adi, tergambar demokrasi sejuk yang tadi disampaikan oleh Prabowo di pidato perdananya. Ya, saya kira memang kalau melihat kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi, memang ini seakan-akan klimaks ya, bahwa dalam simbolisasi politik Jawa, kalau ada presiden terpilih mengantarkan pulang ke kampung mantan presidennya, apalagi itu diantarkan langsung ke Halim, itu saya kira sebagai bentuk penghormatan terakhir dan cukup luar biasa. Bahkan kalau tidak salah ini tidak ada dalam schedule-nya Pak Prabowo ini. Makanya banyak kawan-kawan media kan agak sedikit terkecoh ya, tidak langsung ke Halim. Tapi ini yang saya kira satu hal, bahwa Pak Prabowo itu dengan segala kerendahan hati pasti ingin menganggap sebagai perpisahan yang cukup spesial. Jadi apapun, Jokowi adalah mantan presiden yang cukup
banyak jasanya di negara ini. Makanya kemudian IDN-nya kita melihat satu kebersamaan itu. Nah, yang paling penting sebenarnya sekarang adalah Pak Prabowo itu looking forward. Jadi fokusnya adalah ke depan. Seperti pidato yang disampaikan bahwa persoalan kemiskinan, bahwa persoalan-persoalan meski banyak orang yang nganggur dan seterusnya, itu harus menjadi fokus. Artinya apa? Ini juga menjadi warning kepada menteri-menteri ya, terutama menteri di luar Gerindra. Jangan pernah main-main kirim orang untuk jadi menteri dan wakil menteri. Karena statement Prabowo itu cukup tegas kok. Jangan pernah menganggap negara ini merdeka kalau masih banyak orang miskin, kalau masih banyak orang nganggur, akses terhadap pendidikan dan kesehatan itu masih sulit dan seterusnya. Itu artinya apa? Mulai besok Prabowo itu langsung ingin sprint 1000%. Bahwa persoalan apapun yang ditinggalkan oleh negara ini itu nggak ada cerita lagi. Di kemudian hari ada persoalan-persoalan serius. Kenapa saya ngomong begini? Karena memang harus diakui kandidat-kandidat yang diusulkan oleh partai politik ya untuk jadi calon menteri ataupun wakil menteri dalam banyak hal harus kita koreksi dan harus kita sampaikan. Memang tidak sesuai dengan portofolionya. Kalau membaca statementnya Pak Prabowo Subianto dalam pidato pertama, saya khawatir justru menterinya nggak bisa ngimbangin Prabowo, Pak. Ini Prabowo ini langsung gaspol. Itu jelas kok dalam intonasi-intonasi dan pilihan politiknya. Oleh karena itu bagi saya apapun ceritanya, menteri-menteri yang nanti akan diutus oleh partai politik adalah menteri yang memang bukan hanya tegak lurus kepada Prabowo, tapi juga harus kecepatan, speed dan realisasinya harus sesuai dengan keinginan Kalau bicara Prabowo. ini yang ditakutkan, dikhawatirkan menterinya tak mampu untuk gaspol mengimbangi Prabowo. Gimana sih Pak Wid karakternya dari seorang Prabowo Subianto? Kita tahu kemarin menteri-menteri ikut pembekalan dan nanti juga ada bootcamp gitu seperti bagaimana pengenalan atau pembekalan lagi. Bagaimana sih karakter Prabowo meyakinkan soal pembantunya nanti agar bisa kinerja, jangan sampai korupsi, Pak Wid? Ya, itu adalah satu komitmen Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden, maka apa yang ada di pemikiran Pak Prabowo tentang Indonesia, bahwa itu juga harus sama terhadap para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya, sehingga yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin itu ada Hambalang Retreat, terus kemudian setelah nanti pelantikan menteri-menteri itu yang sudah tahu posnya nanti akan ada Magelang Retreat. Artinya di sini adalah pemberian wawasan Pak Prabowo dan kemudian apa yang mesti harus menjadi arah daripada pembangunan ke depan itu sudah harus jalan semuanya. Dan ini Pak Prabowo kalau kita melihat daripada pidatonya tadi sebenarnya sudah jelas menggariskan bahwa kita sebagai pemimpin bukan dilayani, tapi kita yang melayani rakyat. Ini adalah kata-kata yang sangat-sangat lihat bahwa selama ini bahwa menteri-menteri ini kenapa mesti harus melayani rakyat. Makanya mungkin waktu nanti di Magelang itu harus tidurnya di tenda-tenda gitu kan. Jadi untuk merasakan bahwa kita ini harus yang namanya tidak boleh lagi kita berpikir kita harus dilayani. Di tenda-tenda pun kita ini tidurnya di tenda nanti di Magelang. Ikut merasakan Bagaimana itu di tenda-tenda. Nah, inilah yang namanya Pak Prabowo bahwa ingin yang namanya semuanya bersama-sama dengan Pak Prabowo, pemikiran Pak Prabowo dalam masalah membangun Indonesia ke depan. Karena kita PR-nya masih banyak ini. Kita ternyata bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu PR-nya masih banyak. Dan ada yang harus dikejar target-target Pak Prabowo. Salah satunya adalah swasembada pangan, ya kan? Swasembada energi yang disampaikan oleh tadi Pak Prabowo. Artinya di sini memang benar-benar bahwa menteri-menteri ini harus siap bagaimana menjalankan program-program itu ke depan dan harus siap bekerja kita untuk rakyat. Ini yang harus dipahami semua di